Runtuhnya kerajaan pasca Puputan membuka gerbang eksploitasi, terutama ketika mulai terbukanya kawasan hutan menjadi perkebunan skala luas. Proses tersebut telah menyebabkan peminggiran atau eksklusi melalui serangkaian perampasan di kawasan hutan. Sriwedari sedang duduk merangkai di atas sebuah bangku. Kedua tangannya sedang sibuk menempelkan huruf demi huruf di sebuah tirai hitam setinggi 3 meter. Ketika selesai, rangkaian huruf yang ditempelkan Sriwedari hari itu membentuk sebuah kalimat, memperingati Hari Pendudukan Rukun Tani Hutan Adat di Desa Penari. Tirai hitam tersebut terpasang di sisi selatan sebuah pondokan yang berangka bambu dan beratap genteng, tanpa dinding. Para warga menyebut pondokan itu sebagai posko perjuangan. Hari ini, Rabu 20 September, setelah 2 tahun memasuki masa pandemi, puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Rukun Tani sedang sibuk menjaga posko di lahan pendudukan silih berganti. Di sela-sela kebun kopi dan cengkeh yang bersusun dengan rapi, membentang di tengah-tengah jampi dan pegunungan purba yang belum mati. Di lahan perbukitan yang berliku dengan ujung jurang di alas sengkan, mereka menagih janji atas hak guna lahan atau bagi hasil perkebunan di atas tanah adat yang telah diwariskan, yang kemudian dirampas tepat sebelum habis pada tahun 2009. Malam itu, Ilham yang bertugas sebagai penyuluh kehutanan mahir membaca kembali isi dokumen perkebunan sembari menghisap sebatang rokoknya yang terakhir, dan dia menyadari bahwa nasib warga di hutan Penari sedang berada di ujung nadir. Bergegas ia menyalakan motor dinas dengan celana jeans dan setelan yang berkelas. Segera dia tancap gas. Gelap malam tak jadi hambatan. Bersama beberapa rekan dia berangkat memotong jalan melewati area perkebunan. Menerabas rimbunnya semak di dalam hutan, rintangan, tanjakan, dan susahnya akses kondisi jalan tak jarang menjadi kendala untuk menuju ke sebuah darungan. Dengan sebundel dokumen di dalam tas yang belum selesai ia baca hingga tuntas. 3 dokumen terbaru yang menjelaskan bahwa lahan di hutan Penari akan berganti pemilik hingga tahun 2019. Tidak ada yang kebetulan. Semua narasi dalam cerita ini sesuai dengan kisah nyata yang disadur dari sebuah artikel atas sebuah konflik yang hingga kini belum tuntas. Maka, sejak tahun 2015, disusunlah sebuah narasi lewat sebuah cerpen fiksi tentang kisah cerita di Desa Penari. Tujuannya sederhana, agar tanpa disadari, perhatian media akan tertuju ke ujung timur, di sebuah kota perkebunan di mana konflik hak guna lahan antara rakyat dan perusahaan sedang berbenturan. Sayangnya, fokus netizen dan media massa hanya tertuju pada sisi keangkeran hutan semata. Padahal, deforestasi atau perubahan hutan adat menjadi perkebunan adalah hantu hutan yang sebenarnya, yang menakutkan dan berpotensi menimbulkan sebuah kutukan berupa bencana. Cerita kembali ke akhir tahun 2009, ketika gelap belum juga berakhir. Setelah menembus area Kumitir, melewati gelagah licin ketika purnama belum penuh melingsir, sekitar 1 jam sebelum tengah malam, Ilham telah sampai di titik pertemuan. Sebuah tempat lapang tempat warga akan mengadakan malam peringatan, malam perjuangan atas penguasaan lahan hutan adat warisan. Perubahan hutan adat menjadi perkebunan adalah mimpi buruk bagi pelestarian. Ketika uang dan jabatan telah merampas keadilan,
Para warga yang kebanyakan telah lanjut usia, dengan lingkar mata yang tampak semakin cekung dan meredup, dengan nafas yang kerap tersengal, adalah gambaran tubuh yang telah merentak. Di hutan ini, kebanyakan dihuni oleh warga yang telah lanjut usia, karena yang muda telah sadar meraih mimpi di lahan konflik hanyalah sebuah usaha panjang yang menyita tenaga, karena berhadapan dengan uang dan jabatan di balik sebuah kepentingan hanyalah mimpi di dalam harapan. Biarlah yang tua melanjutkan sebuah kisah yang berawal dari dosa sejarah.